Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? We will learn about post modifier again. Okay, the last meeting we have learned about prepositional phrase and then adjective clause yang di dalamnya itu relative pronoun. Maka kamu sudah belajar yang relative pronoun ya. Okay, today we will learn about adjective clause. Kamu masih ingat hubungan antara adjective clause dan relative pronoun. Jadi ada adjective clause, di dalamnya itu ada relative pronoun. Nah, ada apa saja relative pronoun kemarin? That, who, which, where, whom, whose, and when. Kita lihat, the cake that she bought was delicious. That itu bisa digunakan sebagai people, animal, and object. Jadi bisa ketiganya. Kemudian sekarang kita lihat that, kue yang dia beli itu sangat enak. Jadi yang kita bahas di sini adalah kue. Kue itu sebagai objek ya, benda. Maka bisa menggunakan that. Okay? Then the people who live next door are good neighbor. Yang kita bicarakan di sini adalah orang yang tinggal di samping rumah ini adalah tetangga yang baik. Yang kita bicarakan di sini adalah orang. Jadi orang. Who itu khusus merujuk kepada refers kepada orang ya. Maka kita pilih who. The game which was played yesterday, yang kita bicarakan di sini adalah game yang dimainkan kemarin. Jadi which itu menerangkan benda saja. Jadi kalau ada 3 benda, hewan dan orang. Kalau who orang saja, kalau which benda saja, jadi kita pilih which ini di sini. I visited the town where they met. Kamu masih ingat where itu merujuk kepada place, ya? Yeah? Place. I visited the town. Town ini place. Kemudian the leaders whom we elected. Pemimpin yang kita pilih. Nah, kita ini di sini merujuk kepada objek. Nah, subjeknya siapa? Kita. The leaders whom we elected. Subjeknya itu kita. Objeknya adalah pemimpin ini, maka whom ini adalah yang kita pilih. Karena whom merujuk kepada objek, gitu ya. Nah, do you know the woman whose picture? Apakah kamu tahu perempuan yang gambarnya? Berarti merujuk kepada kepemilikan, maka kita pilih whose di sini. She will always remember the day when the accident happened. She will always remember the day when. The day ini adalah merujuk kepada time. The day, hari ini, apa kejadiannya ketika kecelakaan itu terjadi. Jadi when ini merujuk kepada time. Oke, coba kita analisa bersama-sama dari satu kalimat. Nanti kita menganalisa 2 kalimat. Oke, the cake that she bought was delicious. Kita lihat. The cake itu adalah noun-nya, berarti that she bought ini adalah adjective clause. Oke, kalau ini kan that ini relative pronoun ya, kita sudah bahas tadi. Sekarang kita menuju ke adjective clause-nya. Apa atau berarti adjective clause itu? Adjective clause itu ada relative pronoun dan sebuah phrase-nya gitu. Cake itu adalah noun. Jadi ini gabungan antara relative pronoun dan sebuah phrase, maka disebut adjective clause. The cake that she bought was delicious. Kamu masih ingat kita ini sedang membahas namanya post modifier. Modifier yang letaknya setelah noun-nya. Jadi setelah noun-nya, kan ini noun dulu ya. Oke. Maka disebut noun with post modifier. Kalau sebelumnya kita sudah belajar noun with pre-modifier. Jadi modifiernya terletak sebelum noun. Kalau ini modifiernya itu adjective clause terletak setelah noun, maka adjective clause disebut post modifier. Okay, next. She will always remember the day when the accident happened. Okay, I choose this one, this sentence. Kita lihat day ini adalah noun-nya. When the accident happened, ini adalah adjective clause-nya. Isinya apa adjective clause? Isinya adalah when the accident happened. Ada relative pronoun di sini, ada
phrase-nya disebut adjective clause. Maka kalimat ini disebut berarti adjective clause ini post modifier ya, di mana dia diletakkan setelah noun. Maka kalimat ini disebut noun with post modifier. Kata bendanya ini setelah itu ada adjective clause yang dinamakan modifier. Karena letaknya setelah noun maka disebut post modifier. Oke, next. Itu sudah membahas yang kedua, adjective clause. Kemudian kita menuju yang ketiga, participle phrase. Jadi post modifier itu ada tiga ya, prepositional phrase, adjective clause, and the last one participle phrase. Oke, kita lihat participle itu isinya apa sih? Ada verb ed atau ditambah d dan verb ing. Kita lihat. The movie Running Now was released 3 days ago. Kamu masih ingat ketika kita membahas yang namanya premodifier juga ada ya participle phrase sebagai premodifier. Jadi bisa dua, bisa post modifier, bisa premodifier. Cuman ini gimana kalau diletakkan di akhir noun-nya? Berarti bisa diletakkan sebelum noun, bisa diletakkan setelah noun. Oke. The movie Running Now. Kita lihat noun-nya adalah ini movie. Kemudian running now. Kenapa ini masuk participle? Karena ini adalah verb ing. Movie yang sedang diputar itu dirilis 3 hari yang lalu. Begitu. Ini kalimatnya begitu. Participle verb ing. Maka ini disebut post modifier. Karena letaknya setelah noun. Maka kalimat ini dalam movie running now ini adalah noun with a post modifier. Ya. Okay, the last one. The math problem solved by the class is very difficult. Masalah matematika yang diselesaikan di kelas itu sangat sulit. Kita lihat, noun-nya itu adalah math problem, ini noun-nya. Participle-nya adalah solved by the class. Solve ini adalah participle karena verb ditambah d. Kemudian participle itu disebut post modifier karena letaknya setelah problem, math problem ini. Oke, maka kalimat ini kalau digabung jadi math problem solved by the class ini adalah noun with post modifiers. Okay, that's the end of post modifiers, and then this is the last meeting for the chapter noun with modifier. Masih ingat ya, noun modifier ada dua, post modifier and pre-modifier. Okay, students, I think enough for today. Don't forget to stay safe, stay strong, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.